Baik. Acara akan kita lanjutkan setelah kita menyimak talk show dari pembicara kita yang pertama itu sangat luar biasa, serta moderator yang kita pertama, dan akan kita lanjutkan ke talk show kita dengan pembicara kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya. Dan sebelum itu maka akan saya undang moderator kita yang kedua kali ini yang akan memandu jalannya talk show kita yang terakhir, di mana kepada saudari Anita Gayanti yang merupakan anggota dari LPM Suara Satwa. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Baik, sekarang saya akan mengambil alih untuk acara talk show yang kedua. Nah, untuk acara talk show yang kedua ini, kita ada pembicara yang gak kalah menarik nih, teman-teman. Yaitu adalah Adam Putra Firdaus. Nah, sebelum memulainya, saya akan membacakan dulu ya deskripsi singkat dari saudara Adam Putra Firdaus. Jadi dia ini merupakan putra dari Asma Nadia juga ya, tadi sudah membawakan talk show yang pertama. Dan banyak juga dia dari kecil sudah menerbitkan buku-bukunya, dan buku-bukunya nggak kalah menarik. Ada mostly ghostly, mostly spooky, terus Adam juga berkolaborasi dengan kakaknya Eva Maria dan juga sepupunya itu Kak Faiz. Nah, Bunda ini juga udah Adam ini juga punya kakak yang tadi udah dibilang sama Asma Nadia, yaitu Putri Salsa, dan juga ayahnya Isa Alamsyah. Itu semuanya keluarga penulis, guys. Jadi emang udah satu keluarga cinta literasi. Dan sekarang kita sambut Adam Putra Firdaus. Halo semua, selamat malam. Senang Malam, bisa Adam. hadir di sini. Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Amin, amin. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Al. Gimana Alia kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Gak pernah sebaik ini. Insya Allah. Semoga diberkahi semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makasih ya Adam udah mau jadi pembicara kita malam ini. Udah bersedia meluangkan waktunya. Iya. Yang sebelumnya lagi sibuk. Sekarang kesibukannya apa dulu nih, Adam? Kesibukannya sekarang ya biasa lah ya, mungkin kita nggak jauh beda. Mungkin kesibukan aku sama yang hadir di sini nggak jauh beda. Ya kuliah secara online, terus kayak organisasi, kepanitiaan, ya kayak gitu-gitulah. Tapi cukup hektik juga, tapi tetap aja senang bisa meluangkan waktu dan hadir di sini. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman nih, mungkin aku nggak sekeren Bunda Asma Nadia tadi, tapi semoga dari apa yang akan aku sharing hari ini bisa dapatlah 1-2 hal yang bisa dipelajari, insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Pastinya lah, kan dari umur Adam yang sekarang umurnya berapa, Adam? 19 tahun ya? 19. Tapi bentar lagi kan 20, Adam. Iya, tepat besok, insya Allah 20 tahun. Genap 20 tahun. Iya, mohon doanya teman. Adam udah bisa nerbitin buku ya, dimana kita masih umur 20 aja mungkin belum bisa ya nerbitin buku. Adam udah dari umur mudanya udah bisa. Dan saya sangat salut sama saudara Adam dengan prestasinya, terus sekarang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sama seperti kakaknya, jejak kakaknya juga. Nah, aku tuh sekarang sebenarnya penasaran deh sama Adam. Sebenarnya sebelum sampai cerita Adam udah pernah sekolah di luar negeri, pernah mau les, pernah belajar main bola di luar negeri. Pokoknya Adam tuh udah melakukan banyak hal yang bisa dibilang membawa nama Indonesia juga ya, Adam. Dengan cara yang berbeda. Iya. Tapi sebelum sampai di situ, emang Adam tuh dari kecil emang suka menulis gak sih? Oke, jadi kan tadi udah dijelasin tuh gimana Bunda. Halo, apakah suara jelas? Suara turun ya? Terdengar ya? Oke, jadi kan tadi udah dijelasin juga sama Bunda kalau misalnya kita bisa dibilang keluarga penulis lah. Tapi aku tuh mulainya paling telat gitu. Meskipun emang paling muda juga, tapi
mulainya paling telat. Kenapa paling telat? Karena aku tuh dulu nggak suka literasi gitu. Jadi aku nggak suka baca, aku nggak suka nulis. Bener-bener berbeda deh sama Kak Salsa. Ada kakakku namanya Salsa. Dia udah nulis kurang lebih 13 buku juga. Kita tuh bener-bener berbeda. Dia dari kecil, dia udah punya ketertarikan baca, nulis, nulis puisi, terus bukunya udah banyak gitu kan. Sedangkan aku ya kayak lari-lari aja di rumah gitu, nendang-nendang bola, terus main badminton, kayak anak kecil pada biasanya main Lego gitu kan. Kayak nggak kepikiran gitu untuk membaca ataupun bahkan menulis. Nah, tapi bener banget tadi poin yang disampaikan sama Bunda gitu. Ketika kita nggak suka membaca, mungkin kita belum menemukan bacaan yang kita suka gitu. Mungkin kita belum menemukan bacaan yang kita suka. Jadi untuk aku pas kecil, yang aku suka tuh mobil-mobilan gitu. Aku suka banget mobil-mobilan. Akhirnya ayah Bunda suatu hari beliin buku mobil, yang covernya tuh mobil. Dibuka ada mobil-mobil lagi, gambar-gambar mobil dan segala macem. Penjelasan mobil itu apa, terus mobilnya dijual di mana, bikinan mana, kayak gitu-gitulah. Nah, pas itu tuh aku suka membaca tiba-tiba gitu, mendadak kayak sekejap tiba-tiba suka membaca. Karena apa? Karena menemukan bacaan yang disukai. Nah, dari situ sebenarnya ketertarikan untuk membaca tuh mulai timbul gitu. Meskipun agak telat, mungkin usia sekitar 4 tahun ya pada saat itu atau 5 tahun baru tahu bahwa suka baca mobil. Nah, tapi aku belum ada tuh ketertarikan sama sekali untuk menulis. Nggak ada sama sekali. Uh, tapi bener kayak yang tadi Bunda bilang, bahwa ketika misalnya baik Bunda, Ayah, ataupun Kak Caca punya acara menulis, misalnya kayak pameran buku, atau launching buku, atau mengisi workshop kepenulisan, aku sebagai anak kecil yang mini ini kayak 5 tahun, 6 tahun tuh disuruh ikut gitu, disuruh ikut, bahkan disuruh maju ke depan gitu. Jadi aku ngerasain atmosfernya seperti apa, terus di situ, ya ini anak kecil tapi udah agak tua juga, aku ngerasa malu gitu, beneran. Jadi aku ngerasa malu kayak, wah ini di sini semuanya udah punya karya, udah punya buku, orang hadir untuk melihat mereka gitu. Sedangkan aku di sini nebeng doang gitu, nggak punya karya, nggak punya buku, nggak punya apa-apa gitu, literally nebeng doang gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Sampai aku waktu itu bilang ke Bunda, suatu hari aku datang ke Bunda, aku bilang kayak, Mah, tolong dong ajarin Adam cara menulis gitu. Terus Bunda nanya, kenapa Dam, kok tiba-tiba pengen belajar menulis? Terus aku bilang kayak, ya karena mama menulis, ayah menulis, dan Kak Caca menulis, aku doang yang nggak menulis, aku merasa aku bikin keluarga ini nggak kompak. Jadi awalnya dari situ aku bilang kayak gitu. Aku ngerasa bikin keluarga ini nggak kompak, sampai akhirnya ya karena itu merupakan hal yang positif, akhirnya ya diajarin aja sama Bunda cara menulis gitu. Itu juga salah satu hal yang aku percaya juga, bahwa semua hal itu bisa dipelajari. Jadi mungkin kita ngerasa nggak suka sama suatu hal, atau kita nggak merasa berbakat dalam suatu hal, tapi semua hal tuh bener-bener bisa dipelajari gitu. Yang penting kita mungkin memulai gitu, memulai langkah pertama, dan langkah pertama itu bisa jadi langkah-langkah uh, banyak ke depannya gitu. Jadi akhirnya aku memulai menulis, dan aku nulis pertama tuh tentang superhero, jujur. Jadi, nah ini juga merupakan peran dari ayah bunda dan Kak Caca juga gitu. Aku merupakan anak kecil 5 tahun, nulis tentang superhero yang sebenarnya kekuatannya tuh cupu banget. Dia cuma bisa masuk ke dalam foto, itu doang. Lucu kan, kayak itu ide yang lucu banget kan, kayak superhero masuk ke dalam foto buat apa sih? Kata penjahat, maksudnya ngikutin penjahat, terus ketahuan kabur masuk ke dalam foto gitu, apakah gitu doang perannya gitu kan? Tapi aku dibiarin pada saat itu. Jadi aku dibiarin untuk nulis tentang apapun yang aku mau, untuk menyampaikan gagasan apapun yang ada di pikiran aku pada saat itu. Dan waktu itu cerita ini dimuat dalam buku antologi gitu, bersama Kak Putri Salsa dan Abdurrahman Faiz, sepupu aku waktu itu. Tangan-tangan kecil melukis langit. Jadi bermulanya di situ sebenarnya. Jadi untuk secara singkat menjawab pertanyaan Alia, apakah dari awal punya ketertarikan untuk menulis? Enggak sama sekali. Bahkan ketertarikan membaca aja tuh minim banget gitu loh. Tapi ya pada akhirnya kita menemukan apa yang kita suka, mungkin topik yang kita suka, dan akhirnya dari situ kita bisa menumbuhkan ketertarikan dan kesukaan mungkin. Mungkin gitu Al. Tapi itulah hebatnya si Adam ya. Adam ini membuat keluarganya kompak. It's like the power of a family, ya nggak sih? Kayak kalau semuanya kompak itu rasanya lebih nyaman untuk saling bertukar ketertarikan, apalagi Iya, ketertarikan betul. yang sama. Jadi saling putar, apalagi menambah wawasan seperti yang Bunda Asma bilang tadi, dengan cara-caranya untuk meng-approach Kak Salsa, lalu Adam, supaya Iya. dan Adam punya inisiatif sendiri, dan itu hal yang sangat jarang, apalagi
mungkin anak-anak kalau di generasi sekarang mungkin harus lebih disuruh, dipaksain untuk dia mau. Tapi Iya. Adam, ternyata udah tahu nih hal yang Adam sukai, terus Adam Mm. memulai sendiri, itu sangat hebat, Dam. Sebenarnya, Dan sebenarnya aku mau ngomong sih, cuma mau ngomong kayak kita menginginkan banyak hal gitu loh dalam kehidupan ini. Kita menginginkan banyak hal, kita tahu apa yang kita mau, tapi sangat sedikit dari kita yang benar-benar memulai dan melakukan sesuatu untuk mewujudkan itu menjadi kenyataan gitu. Jadi ya sesimpel itu sih mungkin dari cerita aku tadi, sesimpel memulai aja, terlepas dari anggapan kita akan kemampuan kita atau ketertarikan kita, yang penting mungkin memulai aja kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pikir ya, pada saat kita memulai sesuatu, kalau misalkan kita bisa bertanya ke diri sendiri, Adam pernah nggak sih ngerasa kayak sebenarnya hal terburuk apa sih yang bakal terjadi sama diriku? Pada saat aku sudah mencoba untuk jadi naik level, ada nggak sih perasaan hal terburuk apa sih yang bakal orang lakuin, atau ketakutan pribadi Adam? Iya. Itu sering banget sih, jujur sering banget terjadi, apalagi dalam konteks menulis gitu. Maksudnya ini nggak kepikiran ketika aku kecil, tapi ini kepikiran bahkan ketika aku sekarang dewasa gitu. Makin dewasa malah makin insecure, itu buruk BTW. Nah tapi perasaan-perasaan seperti itu selalu ada gitu. Mungkin kita mau berkarya, kita mau menulis, kita mau, bahkan nggak usah menulis deh, kita mau memulai membaca aja. Misalnya kita di keseharian kita dikenal sebagai orang yang tidak suka membaca, tiba-tiba teman-teman kita ngelihat suatu hari kita membaca buku gitu, terus mereka komentar kayak ngeceng-cengin, lu sejak kapan baca, sejak tuh buku sejak kapan, bla 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 bla. Itu anggapan-anggapan yang pasti ada kan, bahkan untuk membaca doang gitu loh, bahkan untuk membaca ada anggapan-anggapan seperti itu. Terus kemudian apalagi untuk menulis, ketika karyanya itu sendiri karya yang kita lakukan, orang bakal bilang, ini orang anak kecil nulis apa sih tentang superhero bisa masuk ke dalam foto, atau enggak aku umur 8 tahun 9 tahun menulis tentang anak yang menyelesaikan kasus-kasus hantu, tujuannya apa sih, ini tulisannya anak kecil banget, bla 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 bla. Dan it's a fact guys, kayak itu beneran terjadi, bahkan sampai sekarang di perkuliahan gitu aku dibilang Adam penangkap hantu gitu karena aku nulis tentang buku namanya Anak Penangkap Hantu kan. Tapi ya aku kayak roll with it aja, karena in the end kayak insecurities itu nyata, insecurities itu ada, dan anggapan-anggapan itu pasti ada regardless of what we are going to do gitu. Kita mau melakukan suatu hal yang kecil, orang bakal ngejudge. Kita mau melakukan hal yang biasa aja, orang bakal ngejudge. Kita mau ya kalau misalnya ujung-ujungnya dijudge juga, kenapa nggak melakukan sesuatu yang besar aja sekalian ya kan. Jadi itu kenapa aku nggak berusaha untuk nggak memikirkan itu. Tapi pikiran itu pasti ada. Tapi in the end yang menjadi prioritas aku adalah self improvement sih. Kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini, aku bakal berkembang, mendapatkan ilmu, dan mungkin menjadi seseorang yang lebih baik, atau seorang yang lebih baik. Atau mungkin dalam hal menulis ini juga mungkin bisa jadi bahasan kita nanti. Kita bisa menebarkan kebermanfaatan dengan menulis, ya kenapa enggak gitu. Itu sih. Ya, dan alhamdulillahnya yang kita lakukan semuanya hal positif ya Dam ya. Jadi bukan hal yang negatif, kenapa harus lebih di stop atau mungkin diremehkan. Sebenarnya untuk satu langkah aja tuh itu sangat susah. Jadi sebenarnya menghargai itu yang sekarang harus dibudayakan ya Dam ya. Betul. Nah, lalu apakah nih pada saat Adam sudah mulai nih tertarik menulis, Kakak Salsa dan Ayah Isa dan Bunda Asma, apakah Adam tuh juga sebagai yang memiliki peran untuk menyatukan satu keluarga? Karena yang aku lihat-lihat keluarga kalian itu sangat asik dan sangat dekat gitu loh. Iya, mungkin gimana ya, bisa dibilang yang menyatukan nggak tahu juga ya, karena emang sebenarnya dari dulu kita akrab dan kompak, tapi perbedaannya di situ. Aku waktu itu nggak menulis, jadi ketika Kak Salsa, Ayah, dan Bunda mereka bisa berdiskusi terkait suatu cerita, terkait suatu buku, atau terkait suatu cara untuk menulis, aku nggak bisa gabung pada saat itu. Aku yang menjadi Adam yang berkeliaran aja di ruang tamu, main bola sana sini gitu-gitulah. Tapi enaknya ketika aku mulai menulis, aku udah bisa engage dengan percakapan itu. Dan meskipun awalnya hanya untuk mempersatukan keluarga agar keluarga kita kompak sebagai keluarga penulis, tapi
in the process aku belajar baik banget gitu. Dan mungkin ini bisa dijadiin bahasan kita juga nanti Alia. Gitu. Ya, benar. Nah, Adam tuh mulai nulis buku-buku kisah tentang hantunya itu di umur berapa ya? Oke, ini mulai aku cerita sedikit ya tentang karya pertama yang sendiri gitu. Jadi kan tadi kan pas umur 5 tahun itu buku antologi kan bareng sepupu dan bareng kakakku gitu. Nah, setelah itu aku pengen punya karya sendiri gitu. Tapi aku bingung mau nulis tentang apa gitu. Masa Clickman lagi? Oh iya, BTW nama superhero-nya Clickman yang tadi. Jadi dia bisa masuk ke dalam foto gitu. Terus aku mikirkan apa ya yang bisa aku angkat. Nah, ini juga berkaitan banget dengan apa yang bunda dan ayah ajarkan sama aku sih. Kayak kayak untuk mereka menulis tuh nggak hanya menulis, tapi dengan menulis kita bisa menebarkan kebermanfaatan kayak gitu. Dengan menulis kita bisa membuat perubahan dan dengan menulis kita juga bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu. Karena ketika kita menyalurkan gagasan kita menjadi tulisan yang bisa dibaca oleh halayak banyak, itu pemikiran kita menjadi abadi dan pemikiran kita bisa membuat begitu banyak perubahan yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nah, jadi berkaitan dengan itu, Adam kecil waktu itu mikir kayak apa sih yang mau aku rubah dari yang aku lihat sekarang di masyarakat atau di lingkungan terdekat. Ya karena waktu itu masih anak kecil, mungkin lingkupnya masih kecil banget. Jadi waktu itu aku mau gimana caranya biar anak-anak nggak takut hantu. Sebenarnya tujuannya itu. Kenapa itu? Karena waktu itu pengalaman pribadi. Aku anak yang takut hantu, jujur. Dan untuk bilang apakah sekarang udah 100% berani juga, kayaknya begitu juga. Cuman itu yang pengen aku ubah. Karena aku merasa, karena ketakutan kita pada hantu, itu menghambat kita dalam berbagai hal gitu. Kita malam lapar, pengen makan, sesimpel tinggal keluar ambil makan, kita nggak mau, akhirnya kelaparan sampai pagi gitu. Kita di sekolah, mau ke kamar mandi, gara-gara kita takut lorong yang gelap nggak ada orang, kita nggak jadi ke kamar mandi gitu. Kayak hal-hal sederhana gitu loh. Itu hal-hal sederhana banget dan bisa aja ketakutan-ketakutan sama hantu ini tuh menghambat bukan hal-hal yang sepele lagi tapi udah hal-hal yang besar. Misal kita tadi pengen anggap aku penulis misalnya pengen nulis sampai malam. Tapi karena udah jam 3 malam, terus jam 3 katanya jam yang serem banget di mana hantu berkeliaran, akhirnya aku berhenti nulis, terus akhirnya tidur. Jadi karyanya terhambat. Jadi aku menulis anak penangkap hantu atau dulu disebut Mostly Ghostly dan yang kedua disebut Mostly Spooky itu karena itu gitu karena ada tujuan aku pengen bikin gimana orang nggak ribet gitu. Jadi itu juga pengalaman pribadi ya aku sebel banget waktu itu kayak temen dia tuh ngerepotin banget gitu karena dia takut ke kamar mandi dan please temenin gue takut gitu katanya kabarnya minggu lalu ada yang ngeliat kuntilanak di kamar mandi gue nggak mau itu jadi itu sebenarnya ada misinya, tapi misinya itu aku pengen anak-anak nggak takut sama hantu. Jadi aku akhirnya bikin suatu cerita di mana pertama yang nangkap hantu ini anak-anak gitu. Jadi apabila dibaca sama anak-anak, mereka akan ngerasa wah ini anak-anak juga nih di cerita ini, tapi mereka bisa gitu hadapin hantu-hantu. Kalau dibaca sama orang dewasa juga mikir wah ini anak-anak aja bisa nangkap hantu, apalagi aku gitu yang udah dewasa gitu kan. Jadi sebenarnya aku nulis berdasarkan concern terkait itu waktu itu. Dan seiring berkembang, terbukti aku bahagia banget untuk melihat bahwa ternyata meskipun itu merupakan sesuatu yang mungkin ini balik ke insecurities tadi lagi ya, yang mungkin sekarang jadi ceng-cengan anak kuliah gitulah ibaratnya. Adem penangkap hantu gitu, tangkap aja nih hantu gitu kan. Tapi it made an impact gitu loh. Jadi aku senang banget karena itu it made an impact baik banget orang tua yang kemudian menghampiri aku pas misalnya launching buku atau pameran atau apa bilang kayak makasih ya gara-gara baca buku kamu anak aku yang dulunya takut hantu si ini jadi udah nggak takut lagi atau at least berusaha melawan ketakutannya jadi itu sih pertama-tama background kenapa aku nulis anak penangkap hantu Al. Ya, dan gimana ya, for that such an age, kamu tuh udah bisa berpikiran dewasa, udah punya pikiran gimana nih aku harus bikin karya dan gunanya tuh bukan buat diri sendiri tapi buat orang lain. Bahkan untuk orang yang anak kecil yang emang baru takutnya sampai orang dewasa yang mungkin bakal mikir, aduh masa anak kecil aja udah berani, kok gue yang udah dewasa enggak. Jadi balik lagi sih Dam. Dan balik laginya adalah ke
sebenarnya apa sih di pikiran Anda waktu itu? Kenapa bisa sangat dewasa banget? Itu sebenarnya ada faktor apa yang bikin Adam itu memiliki pikiran yang udah sampai ke sana Aduh, di umur yang sangat muda itu? sebenarnya gini, sebenarnya itu berkaitan dengan apa yang diajarin sama ayah sama bunda sih. Jadi mereka dari awal itu menekankan banget bahwa kebermanfaatan itu penting. Bahkan kalau dalam Islam dikenal sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Powerful banget. Iya, benar. Dalam artian begitu banyak Iya. kebaikan yang bisa kita lakukan dari sholat, ngaji, uh, apa ya, itikaf dan sebagainya. Tapi hadisnya ngomongnya kayak gitu, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya, itu hebat banget ya, Dam. Iya, itu powerful banget kan. Jadi aku mikir kayak waktu itu oke, dengan semua resources yang ada. Jadi semenjak diceritakan hadis itu, aku udah mikir bahwa aku pengen menjadi orang yang bermanfaat. Itu pertama. Aku pengen banget menjadi orang yang bisa menebarkan kebermanfaatan bagi orang lain dan berkontribusi untuk masyarakat gitu. Jadi berasal dari situ awalnya, tapi kemudian ya berkembang lagi gitu kayak karena waktu itu isu yang deket sama aku adalah ketakutan pada hantu, akhirnya aku berusaha melakukan sesuatu yang bisa uh, solve isu itu gitu. Tapi beranjak dari motivasi sih, menurut aku juga motivasi itu penting. Kayak bagaimana kita melakukan sesuatu itu kalah penting dengan kenapa kita melakukan sesuatu. Karena ketika kita menemukan why atau kenapa yang kuat, itu bakal jadi sangat powerful banget gitu. Itu bakal jadi bensin lah ibaratnya terhadap untuk kendaraan yang bakal bikin kita melaju terus ketika kita udah menemukan why yang kuat gitu sih. Dan itu juga sebenarnya powernya literasi ya, itu powernya literasi juga karena yang aku belajar dari bunda adalah bahwa dengan literasi, dengan menulis, dengan buku, dengan suatu karya, nggak harus buku sih, bisa puisi, bisa sebuah show atau drama, bisa sebuah speech, bisa bahkan bisa sebuah quote atau sekedar kata-kata gitu loh. Tapi itu bisa hidup terus-menerus dan menjadi pegangan begitu banyak orang dan bisa mempengaruhi begitu banyak orang gitu. Jadi di situ juga aku realize kayak seberapa powerfulnya literasi itu, kayak menulis dan karya-karya lainnya. Mungkin kayak gitu sih, Al. Iya, seperti yang kita tahu ya, dari zaman-zaman kita bisa membagi-bagi. Kalau zaman dulu kita percayanya sebagai zaman mukjizat. Lalu lanjut pada saat Nabi Muhammad SAW lahir jadi zaman literasi. Dan sekarang zamannya sains. Tapi jangan lupa literasi juga tetap penting banget. Ya nggak, Dam? Penting banget, penting banget. Bahkan banyak sains yang bisa kita temukan dalam literasi-literasi gitu. Betul, Jadi karena aku sampai sekarang masih menjadikan misalnya aku masih jujur aku masih lebih percaya buku daripada bacaan-bacaan yang aku baca online gitu. Jadi literasi masih menjadi sumber utama pembelajaran sih kalau buat aku gitu, Al. ya, dan juga media semua udah bisa dimasuki, udah bisa disusupi dengan politik ya, Dam ya. Berhubungan Adam juga kuliah di hukum, pasti Adam mengerti lah ya dengan gelap-gelapnya masalah permediaan, ya kan? Iya. Ya kan? Hmm. Ya, Dam, boleh nggak nih nanya? Kan sekarang di buku-bukunya Adam. Sekarang aku mau nanya pada saat Adam nih di luar negeri sana. Kan Adam itu kan fokusnya main bola. Iya. Main betul. bola. Tapi Adam nemu nggak sih pelajaran-pelajaran yang misalkan seperti ini? Oh, Adam itu ketemu dari orang-orang seluruh dunia, mahasiswa, pelajar-pelajar dari dunia mana aja. Terus dari situ Adam bisa menilai bahwa oh kalau temen aku dari negara ini, oh dia suka baca nih orangnya, atau kayak yang dari budaya negara ini mereka sangat gemar membaca, mereka punya tingkat literasi yang tinggi sehingga wawasannya luas atau mereka bisa diajak diskusi dengan baik. Ada nggak sih Dam perbedaan-perbedaan dari pas Adam di Indonesia ke luar negeri seperti itu? Ini mungkin ceritanya sedikit panjang, tapi aku janji ini sedikit banyak berkaitan dengan literasi. Jadi gini, seiring aku bertumbuh dewasa, aku sadar bahwa misalnya meskipun aku menulis, passion aku itu bola kan, aku pengen jadi pemain bola. Kalau teman-teman tahu, kayak Muhammad Salah, kayak Habib Nurmagomedov, mereka itu atlet-atlet yang menurut aku mereka itu merupakan way more than just an athlete gitu loh. Benar. Mereka atlet, tapi mereka menggunakan ketenarannya, kekayaannya, kedudukannya untuk membuat perubahan di masyarakat. Nah, aku dulu aspire to be like them. Kayak aku pengen banget menjadi seperti mereka. Dan itu kenapa aku menempuh gitu. Karena bola merupakan olahraga yang paling
at least menurut aku yang paling baik ditonton. Jadi ketika aku bisa masuk ke bola dan mungkin sinar di panggung dunia, aku bisa membuat perubahan. Itu yang aku pikirin sih waktu itu. Jadi aku waktu itu mengejar itu untuk menjadi pemain bola di Eropa, sampai akhirnya aku ke Belanda dan ke Spanyol mewujudkan mimpi itu gitu. Dan di situ bener banget kata Alia, aku ketemu baik banget orang, dan ini berkaitan sama contoh yang pertama adalah Belanda misalnya. Orang Belanda itu orang yang sangat yang aku dapat ya dari situ. Dan ini berkaitan juga sama bagaimana mereka menghormati literasi-literasi adalah bahwa mereka orang yang uh, sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat gitu. Jadi mereka bisa mengutarakan apa yang ada di hati mereka, pikiran mereka dengan direct gitu. Dan mungkin orang Indonesia, aku sebagai orang Indonesia waktu itu nggak terbiasa dengan itu, karena menurut aku ya ini orang apa sih kok tiba-tiba langsung direct, nggak suka langsung bilang, ini langsung bilang. Kalau orang Indonesia kan kayak nggak enak, nggak enak gitu kan. Jadi mereka tuh ada yang mereka nggak suka, mereka langsung bilang. Ada yang menurut mereka salah, mereka langsung bilang. Ada yang menurut mereka sistemnya nggak bener, harusnya dilakukan secara ini, mereka langsung bilang. Ini bukannya aku membenarkan ya, bukan membenarkan perbuatan tidak sopan kepada orang lebih tua, tapi ini berlaku bagi anak kepada orang tua, bagi siswa kepada guru, kayak freedom of speech-nya tuh timbal balik gitu. Jadi anak bisa memberi masukan, murid bisa memberi masukan juga, seperti itu. Dan aku bingung banget, apa reasoning behind budaya ini, kenapa mereka bisa kayak gini gitu. Ya ternyata itu, kembali lagi, mereka menghormati literasi seperti, apa ya, sebesar itu respect mereka terhadap literasi, terhadap buku-buku, terhadap karya-karya gitu. Bahkan kalau kita balik lagi ke Belanda, itu perpustakaan, bayangin ya, di mall, maksudnya mall di sana tuh tidak seperti di sini, di mana di sana tuh merupakan suatu daerah aja, kayak daerah pusat kota, di mana ada toko-toko, mallnya mereka tuh kayak gitu, ada toko-toko, tapi bangunan yang paling besar itu selalu perpustakaan, bayangin, gitu. Kapan kita melihat itu di Indonesia misalnya? Kayak GI, Gandaria City itu udah jauh lebih besar lah, mungkin daripada perpustakaan-perpustakaan yang ada. Dan lebih menariknya lagi, anak-anak muda di sana pun terlepas dari banyak mall-mall dan banyak tongkrongan-tongkrongan, mereka menghabiskan waktu di perpustakaan gitu. Aneh nggak sih? Mereka lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan. Dan kenapa kayak gitu? Karena emang respect mereka terhadap literasi itu besar banget. Perpustakaan dibikin megah, dibikin nyaman, dibikin wifi-nya kenceng banget, dibayangin. Sampai anak-anak muda yang bisa berkeliaran di jalanan, bisa ke toko-toko, bisa makan di sana-sini, mereka memilih untuk di perpustakaan gitu. Dan menurut aku itu merupakan sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita, untuk menjadi ibaratnya start bahwa hal-hal seperti itu penting gitu, hal-hal seperti itu matters gitu. Dan ketika perpustakaan mereka, ini sih anggapan aku aja, ini teori aku pribadi, tapi menurut aku ini sedikit baik make sense. Ketika perpustakaan mereka megah, hormat mereka akan respect mereka terhadap literasi itu besar, maka kemudian otomatis itu berpengaruh juga kepada kadar demokrasi gitu di negara itu. Jadi pada akhirnya mereka punya budaya yang tadi, kembali ke yang tadi lagi, bahwa mereka punya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat setinggi itu, freedom of speech-nya. Sampai mereka kemudian bisa menyampaikan pendapat apa adanya, terlepas dari apakah mereka berurusan dengan pihak yang lebih tinggi, seperti orang tua, dosen, guru, dan budaya itu menurut aku penting banget sih. Karena dengan begitu, itu berkontribusi besar banget terhadap sistem gitu. Misalnya ada sistem sekolah nih, atau sistem penilaian guru atau dosen yang menurut siswa tidak adil, kita utarakan aja gitu. Sesimpel itu, kita utarakan tanpa takut dosennya berpikiran subjektif, atau misalnya kemudian takut untuk kita di DO, kayak gitu. Kita utarakan aja dan dengan itu sistem diperbaiki gitu. Karena satu pihak berani menyampaikan pendapat dan satu pihak dengan leluasa menerima pendapat itu, sistem menjadi terbaiki gitu. Dan kemudian itu kenapa menurutku Belanda berhasil menjadi negara yang paling terorganisir gitu. Paling terorganisir dan paling rapi lah istilahnya. Kayak di kota aku tinggal, itu tuh rapi banget. Kotanya rapi banget, sistemnya bagus banget. Bahkan ada umpamanya gini, kan kotanya namanya Almere ya. Dimanapun kamu katanya, kalau kamu ditaruh di satu titik nih di Almere, kamu cukup jalan 5 menit, kamu udah nemuin halte bus. Dan dengan itu kamu bisa berpergian. Kayak gitu. Dan itu menurut aku sedikit banyak berkaitan dengan tadi, dengan respect akan literasi dan budaya yang mereka punya. Mungkin gitu sih hal yang aku bisa sampaikan terkait hal ini. Keren banget ya, Dam ya. Aku jadi penasaran. Cuma
ya bagaimana ya, Belanda jauh dan sekarang ditambah juga pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi emang benar sih, Dam, aku sangat setuju sama yang Adam bilang. Apalagi masalah gimana kita mau nyaman untuk berada di suatu tempat. Kayak di sini mall besar. Sedangkan aku baru aja nonton YouTube kemarin. Jadi ada perpustakaan, ada YouTuber, dia mahasiswa, Iya. tapi dia mahasiswa ITB. Dia perpustakaan di mana perpustakaannya ini kosong dan emang bener-bener kosong dari udah lama banget, ada di buku absennya itu tuh kayak cuman mungkin bisa dibilang sangat dikit ya, sangat dikit. Dan itu kan di kota kecil ya namanya. Jadi kayak ya walaupun gak ada penduduk tapi minimal adalah orang itu tuh, minimal buku absennya banyak ya, tapi ini dikit. Kalau misalkan kita lihat sekarang, aku suka keliling juga ke toko buku, nyari-nyari buku, dan Gramedia dan toko-toko buku lainnya itu tuh sepi banget, Dam, sekarang. Dan Iya. bahkan sebelum pandemi juga sangat sepi. Kadang kayak mikir, mungkin emang kemajuan teknologi ya mungkin membuat kemunduran dalam literasi juga tuh kurang, dan juga lebih mudah dari internet mungkin, dan tinggal kontrol F langsung mencari apa yang kita nyari, ya kan? Iya, benar banget. Dan aku sangat setuju juga dengan pola pikir yang harus ditanemin dari kecil, karena seperti di Indonesia misalkan, oh kita banyak nih orang-orang hebat, tapi kita kurangnya orang apa ya, orang yang jujur, karena karakter itu penting kan, Dam. Iya, betul banget. Karakter ya seperti itu deh, Dam. Keren banget, Dam. Dan apa nih bedanya sama di Spanyol? Adam belum nyebutin tadi yang di Spanyol. Nah, kalau di Spanyol mungkin terkait hal ini, terkait literasi, aku nggak bisa begitu menyampaikan banyak ya, karena waktu di Spanyol tuh aku di environment di mana itu tuh emang pure bola banget gitu. Jadi tinggal bareng pemain-pemain lain, ke sekolah juga bareng pemain-pemain lain, dan sekolahnya tuh sekolah khusus untuk sepak bola gitu. Jadi yang kita pelajarin bukan sejarah, bukan ini, jadi cuma ilmu-ilmu sepak bola. Jadi ya soal di Spanyol aku nyampein banyak nih teman-teman, mohon maaf. Mohon Cuman maaf, Dam, yang tadi sinyalnya putus-putus. halo, apakah kedengeran? Halo, Al, apakah suara aku terdengar? Ya, udah, coba lagi, Dam. Iya, kayak aku mau bilang tadi, mohon maaf Dam, teman-teman yang tadi putus-putus. iya. Soal yang di Spanyol aku nggak bisa begitu menyampaikan banyak karena aku di situ environment-nya tuh bener-bener bola banget gitu. Jadi tinggal di asrama bersama pemain-pemain bola, terus ke sekolahnya sekolah yang mempelajari ilmu bola bersama pemain-pemain bola lainnya. Jadi untuk dikaitkan dengan literasi mungkin lebih di Belanda gitu. Tapi yang bisa aku notice juga dari di Belanda lagi deh. Satu contoh lagi adalah mereka tuh mungkin ini diterapkan juga di Indonesia, tapi nggak tahu mungkin masih kurang atau udah cukup atau gimana. Tapi sangat sering tugasnya itu membaca literatur gitu. Jadi tugasnya membaca buku bacaan si A yang merupakan buku yang bersejarah banget. Kita disuruh baca itu. Dan tugasnya itu bikin rangkuman akan buku itu gitu. Jadi sering banget aku mendapat tugas-tugas kayak gitu dari sekolah yang membuat aku membaca sendiri gitu. Dan menurut aku itu pribadi bakal menumbuhkan kecintaan kita sih kepada literatur negeri kita sendiri gitu. Mungkin gitu Al. Halo, ini aku disconnect lagi ya, apa aliannya yang freeze? Halo Kak, kayaknya ini di panitianya karena di saya lancar. Oke, nggak apa-apa, siap-siap. Mungkin aku tunggu aja kali ya. Makasih. Halo? Halo Al, iya tadi udah dijawab. Tadi kamu sempat ke disconnect dikit Al. Tadi. Iya, kedengeran. Mohon maaf, tapi tadi
pada saat Adam sedang menjelaskan. Oh, Oke, kayaknya koneksinya dari panitia nih teman-teman. Mungkin kita bisa tunggu aja kali ya. koneksi aku tadi ini Adam ya, ke disconnect ya? Iya, tadi sempat ke disconnect dikit, tapi sekarang udah kedengeran kok. Oh, udah. Ya udah Dam. Kedengeran Kedengeran nggak Dam suaranya. suaranya? Suaranya kedengeran, tapi videonya masih freeze, nggak apa-apa. Ya udah, mulai ya. Oke, Oke, iya Dam. Nah, apalagi Adam nih, ya oke. Apalagi Adam sekarang udah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan persiapannya yang sangat panjang persiapannya. Nah, di kuliah hukum ini pasti yang pastinya menggunakan literasi-literasi yang Adam dahulunya pernah kembangkan. Dan apa sih yang membedakan Adam sama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya? Maksudnya, dengan Adam memiliki kemampuan ini nih, Adam tuh bisa merasa bahwa ini berguna iya. banget buat aku. Sehingga Adam Paham, bisa dapat nilai yang bagus kayak gitu. paham. Sebenarnya gini ya, ini kembali lagi kepada tadi bahwa aku beruntung bahwa dari kecil udah menulis, meskipun mungkin waktu kecil acak-acakan, tapi kebiasaan untuk menaruhkan gagasan ke dalam tulisan tuh udah biasa gitu. Dan ini sangat bermanfaat banget teman-teman, dan aku percaya ini bakal bermanfaat banget terlepas dari jurusan kalian, terlepas dari pekerjaan kalian. Bisa seringkali kalau misalnya kita dikasih soal kan esai ya, dan esai itu dari satu pertanyaan kita harus kembangkan menjadi suatu ide yang mungkin bisa berhalaman-halaman gitu. Dan aku belajar dari situ gitu, bagaimana kita bisa uh, menuliskan dengan baik, dengan bahasa yang baik juga misalnya, dan apa yang kita sampaikan bisa tercermin jelas dari tulisan yang kita tulis. Itu tuh bermanfaat banget gitu. Jadi itu sih yang paling aku notice, bahwa kemampuan menulis ini dia nggak hanya dibutuhkan oleh penulis. Ya of course penulis yang kerjaannya menulis pasti mereka membutuhkan kemampuan menulis. Tapi dengan kita bisa menulis atau at least familiar dengan menulis, itu bakal berkontribusi besar banget terhadap perkuliahan kita gitu. Jujur nih teman-teman, aku pengen sharing sedikit, tapi ini terkait salah satu kejadian pas aku ujian. Jadi pernah aku ujian, dikasih pertanyaan, aku lupa pertanyaannya terkait apa, tapi yang aku tahu pasti pada saat itu aku nggak tahu apa-apa tentang pertanyaan ini gitu. Kayak aku nggak tahu ini bahas apa, cara jawabnya gimana aku nggak tahu. Terus ya udah, aku akhirnya kembali aja bercerita kayak pertanyaan tentang A, tapi aku kaitin ke B, ke C, ke D, ke E, ke F. Terus gimana caranya aku kaitin ke A lagi. Jadi suatu tulisan yang panjang, padahal aku nggak ngerti juga apakah ini benar atau salah, apakah ini sesuai kemauan, jawabannya sesuai dengan kemauan dosen atau enggak. Tapi ya aku nulis aja gitu. Karena aku tahu bahwa, oh dari pertanyaan ini meskipun aku nggak tahu mau jawab apa, nggak tahu jawaban yang diharapin apa, tapi aku bisa menyajikan tulisan yang menarik untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Dan akhirnya bener, akhirnya nilai keluar, dan aku kebetulan dapat nilai 89 untuk ujian itu gitu. Jadi udah sampai ke A nilainya. Dan itu aku beberapa kali seperti itu gitu, nggak cuma sekali. Jadi dengan menulis ini kita punya apa ya? Punya advantage yang lebih lah dalam menjalankan perkuliahan, karena dalam perkuliahan pastinya dibutuhkan untuk kita menulis esai, menulis makalah, menulis skripsi atau apapun itu. Jadi skill menulis ini emang sangat penting gitu. Tapi kembali lagi, kemampuan menulis selain berkontribusi terhadap kehidupan akademik aku,
kemampuan menulis juga sangat berkontribusi terhadap kehidupan non-akademik. Karena kebetulan aku ikut organisasi, aku mengikuti BEM, tepatnya di bidang sosial politik, Departemen Kajian dan Aksi Strategis, di mana kerjaannya itu nulis kajian gitu. Kerjaannya nulis kajian, dan kemampuan menulis aku juga sangat berperan di situ, karena aku bisa menulis, meskipun mungkin pengetahuan sosial politik aku waktu daftar masih di bawah beberapa yang lain, tapi aku tetap manage untuk diterima karena aku bisa menulis. Mungkin gitu sih teman-teman. Jadi sebagai kesimpulan, kemampuan menulis ini merupakan kemampuan yang sangat penting. Kemampuan untuk menaruh gagasan ke dalam tulisan itu merupakan sangat penting juga, yang akan digunakan teman-teman mungkin terlepas dari jurusan apa, pekerjaan apa, karena ini akan pasti aku yakin banget bakal digunakan gitu. Jadi itu merupakan salah satu alasan yang penting sih mengapa kita harus mungkin mulai menulis ya. Aku di sini juga ingin mengajak teman-teman untuk mulai menulis, mungkin terkait topik yang teman-teman suka aja, atau terkait apapun itu, menulis puisi atau galau, mencurahkan itu ke dalam tulisan, bikin diary, karena kemampuan itu akan selalu menjadi relevan. Mungkin dari aku gitu sih, Al. Oke. Halo Al, iya kedengeran Al, kayaknya udah bagus nih. Sudah kedengeran. Udah? Oke. Ya teman-teman, jadi kalau misalkan Adam bilang tadi itu juga persis sama apa yang Bunda Asma bilang tadi. Kalau sebenarnya menulis ini kita bisa nikahkan dengan segala macam profesi yang kita mau. Bahkan kalau misalkan kita punya cerita unik, kita mau, saya mohon maaf, tapi misalkan kita mau kerja sebagai apapun, kita bisa menceritakan pengalaman kita. Mungkin kita kerja apapun, kalau kita punya hal yang menarik dan orang-orang tertarik, kenapa tidak? Dan bisa juga diterapkan ke segala hal. Kalau misalkan ingin apa yang kita lakukan supaya kita bisa lebih produktif di setiap, atau misalkan gimana untuk meningkatkan supaya dari nggak suka menjadi suka. Jadi apapun bisa dijadikan ide. Itu keren banget sih. Apalagi calon hakim, ya kan, calon hakim. Amin aja. Anggota BEM, tapi tuh tetap nggak mengesampingkan literasi itu sendiri. Iya betul. Nah, mungkin izin sedikit masuk Al, misalnya nih teman-teman aplikasinya sebagai misalnya hakim. Ketika kita menjadi seorang hakim, apakah penting kemampuan menulis? Penting banget. Dengan kita bisa menulis, kita bisa menghasilkan putusan yang meyakinkan, yang jelas dari awal sampai akhir, yang siapapun yang membacanya, terlepas dari mereka tahu hukum atau enggak, mereka bisa ngerti misalnya gitu. Kita sebagai dokter hewan misalnya nih, kita bisa memberi mungkin, misalnya kita mau menulis jurnal, itu of course bakal bisa menulis jurnal kita akan menjadi lebih bagus, lebih dapat dimengerti oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang mungkin nggak mengerti ilmu dari dokter hewan itu sendiri gitu, dari kedokteran hewan itu sendiri. Kita mau menjadi dokter hewan, kita menulis resep-resep, atau misalnya kita menulis misalnya rutin yang harus dilakuin atau gimana, itu bisa menjadi lebih jelas. Bahkan sesimpel kemarin aku kepanitiaan di kampus, kemampuan untuk menuangkan apa yang dipikiran dan hati itu bahkan penting untuk hal-hal simpel seperti itu loh, untuk kita komunikasi sehari-hari lewat WA, lewat Line, karena kalau enggak bisa miskom, bisa malah jutek atau galak padahal sebenarnya biasa aja. Jadi hal-hal sederhana kayak gitu loh, itu bahkan bisa dipengaruhi oleh kemampuan kita dari menuangkan gagasan menjadi tulisan itu sendiri. Mungkin kayak gitu Al. Iya benar banget. Gimana tulisan ini bisa ngeyakinin sesuatu kayak gitu. Bisa ngeyakinin, bisa membuat orang tuh bisa setuju, tapi jangan menjerumuskan ya kan, setuju dengan hal-hal yang baik. Oh ya teman-teman, aku biar gak lupa nih, mau ngasih tahu kalau buku Anak Penangkap Hantu pengen difilmin, ya nggak Dam? Iya, insya Allah akan difilmkan. Bismillah, kita lihat aja kayak pandemi kelarnya kapan.
kan. Ini mungkin tahun depan, tapi aku ingin mengajak teman-teman ketika film Anak Penangkap Hantu keluar, uh, boleh banget lah ikut nonton. Mohon dukungannya teman-teman dan doanya. Amin. Amin, amin. Pasti selalu didoain Dam biar sukses. Oke. Terus ini nih Dam. Saya ngelihat saya nonton di TV show Adam itu anaknya sangat sayang sama keluarganya. Adam sangat sayang sama bundanya, sama ayah, dengan Kak Salsa juga. Adam tuh sosok anak yang penyayang. Bahkan di umur ke-19 tahun ini, Adam tuh masih dekat sama Bunda Asma. Apakah itu karena literasi yang pernah diajarkan, atau emang Adam nih orangnya udah kayak gitu sih dari kecil? Oke, ini sebenarnya aku mau dari kayak ceramah sebenarnya, cuman menurut aku ini penting banget untuk kita Gak apa-apa, Dam. sadarin semua ya. Mungkin terkait hal itu aku percaya mungkin terkait hal itu nggak ada hubungannya dengan literasi, cuman karena ini lagi di forum dan menurut aku ini penting untuk disampaikan, jadi aku akan sampaikan aja. Ini teman-teman, aku kemarin baru nonton, kalau teman-teman tahu, Habib Nurmagomedov, dia itu fighter dari Rusia, dari Dagestan di pegunungan Rusia. Dia itu dididik dari kecil sama bapaknya, dia dididik untuk gulat, bahkan dia gulat sama beruang, dan itu didikan bapaknya gitu. Bertahun-tahun dari kecil sampai tua, dia latihan sama bapaknya, dimotivasi sama bapaknya, dibimbing sama bapaknya, gitu kan. Belum jadi apa-apa sampai dia jadi. Nah, tiba-tiba kemarin karena COVID, bapaknya meninggal dunia gitu. Bapaknya meninggal dunia, dan kemudian si Habib ini tetap mau fight akhirnya. Terlepas dari apa yang terjadi sama dia tetap mau fight, dan akhirnya dia fight kemarin, dan setelah itu dia nangis kejer banget. Dia nangis kejer banget, kayak he's fighting for his father legacy gitu loh. Dan setelah itu dia ngomong hal yang menurut aku penting banget. Dia ngomong ke lawannya gini. Jadi pada saat itu lawannya ini, si Justin Gaethje, dia itu menerbangkan kedua orang tuanya dari Amerika ke Abu Dhabi untuk nonton dia lawan Habib. Tapi si Justin Gaethje ini kalah kan. Habib ngomong gini katanya, Justin, I respect you a lot, katanya, I know you take care of your close people. Tapi dia akhirnya bilang gini, be close to your parents gitu. Be close to your parents. Because one day something will happen gitu. Something is gonna happen. You never know what will happen tomorrow gitu. Jadi aku ngerti banget nih, ini emang apa ya? Emang polemik anak muda. Kita ngerasa kita udah dewasa, udah muda, udah punya teman banyak, udah tongkrongan banget, udah kita merasa powerful dikit dari kita tadinya anak kecil, dikit-dikit harus diajarin, sekarang kita bisa ngelakuin semuanya sendiri. Tapi it doesn't give you the right to stop loving your parents gitu. Ya, betul. Dengan kita punya power itu, dengan kita punya kedewasaan, itu nggak memberi kita hak untuk berhenti mencintai dan menunjukkan rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita gitu, teman-teman. Mungkin itu sih yang pengen aku sampaikan. Meskipun ini nggak ada kaitannya sama literasi ya, sekali lagi mohon maaf panitia. Tapi karena tadi dibahas, ini menurut aku menjadi penting. Karena ini lagi pandemi, yang kita nggak tahu kapan kelarnya, gitu. Jadi aku sangat encourage setiap dari kita untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita yang udah ngajarin kita dari kecil, yang kita dewasa bisa sampai sekarang juga karena mereka gitu. Jadi mungkin itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Gitu. Bagus banget, Dam. Itu menurut aku dari semua ilmu yang Adam kasih, kalau misalkan nggak ada ridho dari orang tua, itu semuanya bukan apa-apa. Karena yang paling penting adalah approval dari orang tua, ya nggak, Adam? Atau kalau orang tua udah senang, udah ngerasa, oh ini ya, pasti. Jadi apapun pasti sukses ya, Dam. Betul. Asal orang tua mengizinkan. Dan pertanyaan, sebenarnya apa yang Adam saranin buat lagi kita semua nih, dari yang paling kecil sampai yang dewasa, itu apa generasi? Oke. Saran dari Adam. Pertama-tama terkait literasi ya, teman-teman. Menurut aku literasi itu sangat penting. Pertama-tama, terlepas dari perkembangan zaman dan apa-apa, aku masih merupakan orang yang menganggap buku-buku itu sangat penting. Jadi aku sangat mendorong teman-teman untuk lebih mencintai literasi, menghargai literasi, karena dengan perkembangan zaman seperti ini,
it becomes our responsibility gitu loh untuk menjaga keberlangsungan ini gitu, karena bisa aja one day buku-buku, semua literatur bisa aja karena perkembangan teknologi they will all be forgotten gitu loh, mereka bisa dilupakan. Dan kalau bukan kita yang mempertahankan budaya itu dan melanggengkan budaya literasi ini, ya siapa lagi gitu. Itu pertama-tama. Mungkin terkait saran di luar literasi atau rekomendasi di luar literasi atau kesimpulan, aku sangat mengencourage teman-teman untuk apa ya, untuk memulai apapun itu yang ingin teman-teman memulai apapun itu yang teman-teman ingin lakukan. Aku yakin teman-teman di sini punya mimpi-mimpi pribadi, mimpi-mimpi yang teman-teman ingin wujudkan, dan aku pengen teman-teman tahu bahwa 100% itu ada di tangan teman-teman gitu untuk decide whether mewujudkan cita-cita itu, mewujudkan mimpi itu atau enggak. Jadi untuk semua yang di sana tahu mau apa dan tahu harus melakukan apa untuk mewujudkan itu, tapi mungkin uh, masih insecure, masih punya keraguan akan kemampuannya, akan kapabilitasnya, saran aku just start, kayak just start sesimpel itu, please. Hari ini banget, kalau bisa besok mulai aja, baik sekecil apapun, langkah sekecil apapun, sedikit apapun. Ketika teman-teman memulai, itu merupakan progres yang sangat besar gitu. Dan ketika kita keep making progress, ya itu bakal selalu berdampak baik buat pribadi kita. Jadi yang ingin aku sampaikan itu sih, mulai aja apapun itu, dan follow your passion gitu. Karena kalau yang tadi aku lupa ceritain, aku dulu passionate banget sama pemain bola teman-teman, sama bola teman-teman. Aku pengen banget jadi pemain bola, tapi aku ada kondisi medis yang akhirnya memaksa aku untuk berhenti dari kehidupan sebagai atlet. Jadi mata sebelah kiri aku itu bisa tiba-tiba buta sementara, dan itu merupakan kondisi medis yang masih sebenarnya rada misterius sampai sekarang. Tapi yang pasti aku nggak boleh kena benturan, nggak boleh terlalu capek. Jadi karena itu aku berhenti main bola. Dan uh, aku berusaha bangkit dari itu. Aku berusaha bangkit dari itu. Aku belajar dan alhamdulillah sekarang bisa menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Tapi moral of the story is it doesn't matter where you are now gitu loh. Aku ketika memulai untuk belajar SBMPTN, aku merupakan seorang anak yang pernah SMA secara formal dan harus mengejar semua ketertinggalan itu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala aku bisa, dan aku yakin teman-teman di sini bisa untuk mewujudkan apapun itu impian teman-teman. Dan kalau misalnya jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, karena orang jago itu gampang dikalahin, tapi yang paling susah dikalahin adalah orang yang nggak pernah menyerah. Mungkin itu sih dari aku, Al. Terima kasih teman-teman udah mengundang sekali lagi untuk hari ini. Semoga dari apa yang aku paparkan tadi bisa sedikit banyak memberi insight lah terkait baik itu literasi, terkait budaya di luar sana, atau motivasi untuk menggapai cita-cita. Mungkin itu aja sih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adab atas saran-sarannya dan masukannya yang sangat menyentuh, dan menurut saya juga harus belajar banyak ya, karena ini nggak cuma berlaku untuk saya dan Kak Adam, tapi berlaku untuk semua warga negara Indonesia, apalagi yang ingin mencoba, apalagi kita yang punya mimpi mau memajukan negara kita tercinta ini. Dan kalau kita punya mimpi, langsung aja bergerak dan mencoba untuk menjadi yang terbaik setiap hari. Sekecil apapun, karena kan kecil-kecil akan menjadi bukit. Oke, sekarang sesi talk show-nya sudah selesai nih teman-teman. Dan sekarang saya akan mengembalikan dulu ke MC untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih banyak atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sesi talk show kita kali ini, dan begitu sangat luar biasa dan juga sangat inspiratif, serta diharapkan agar bisa membawa hal-hal kebermanfaatan lainnya untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya yakni ada sesi diskusi di mana teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan
baik itu melalui room chat. Nanti pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator kita, yakni moderator kita yang terakhir yang begitu cantik, yakni Alianita. Dan untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali bisa langsung di room chat. Ketika sudah ditunjuk, nanti teman-teman langsung mengaktifkan mikrofonnya serta kameranya dan menyampaikannya secara langsung. Dan untuk itu, saya kembalikan lagi ke moderator kita, yakni Shannon. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan ini udah ada beberapa pertanyaan dan saya akan membacakan dari yang paling atas. Oke, tunggu ya teman-teman. Ya. Nah, ini ada nih untuk Mbak Asma. Mohon bagi tips mengajar. Oh, ini dari Farida Damayanti. Mungkin dari mananya ya, Kak? Tolong disebutkan biar kita tahu Kakak dari mana. Mohon bagi tips mengajarkan anak menulis karena anak saya suka membaca. Selanjutnya, kalau sudah biasa menulis, apa yang harus saya lakukan dengan karya-karyanya?